Lalu Sobat Baker, kita kembali lagi ke yang namanya harga. Min, gimana Min harga jual? Harga jual itu tolong diajarin cara bikin HPP. Kita nggak membahas HPP ya, kita lagi konsen ke fokus ke sebuah nilai jual sebuah produk. Kalau HPP kalian hitung sendiri, karena HPP itu bagi saya itu nggak masuk akal. Kalau untuk pengusaha hitung HPP itu namanya pedagang ya, pedagang butuh HPP, kalau pengusaha nggak butuh. Karena kita sebuah tepung, kalau kita kelola sehingga punya nilai jual, tepung harganya berapa, nanti kalau kita jual sampai ke tangan pembeli, dia berupa cake, itu dia bisa keuntungannya adalah 100% ke atas ya. Jadi itu yang kita mau tawarkan ke Sobat Baker, itu yang kita edukasi. Jadi kalau kita bisa jual mahal, kenapa kita jual murah? Gitu ya. Kenapa produk skala mall mahal tapi diburu? Kenapa produk homemade murah tapi ya tetap aja gulung tikar banyak gitu ya. Jadi masalah pengetahuan harga mahal itu relatif. Jadi lihat-lihat ya, kalau masalah ini sangat sensitif karena ini masalahnya kayak seperti pemisahan, ada kelas yang bawah, kelas atas, itu enggak ya. Kita cuma mau mengedukasi harga mahal itu relatif bagi orang yang konsen kesehatan. Harga mahal itu mereka akan bayar harga. Tapi kalau harga mahal itu dianggap terlalu mahal, itu karena memang mereka mungkin ada di wilayah-wilayah pedalaman atau ada di kota-kota tertentu yang memang membeli daya jualnya memang segitu sesuai dengan keadaan kotanya. Jadi nggak ada yang namanya harga mahal itu salah, harga murah itu benar, enggak gitu. Bukan sebaliknya juga harga mahal itu benar, harga murah itu salah, enggak. Bukan itu yang kita bahas ya. Kita lagi membahas suatu produk yang mempunyai harga mahal. Jadi harga mahal itu kalau kita bisa membuat orang membeli lagi dan lagi, itu harganya memang mahal ya. Karena produk itu berarti termasuk dinamakan mempunyai daya nilai jual atau daya nilai saing kayak gitu ya. Jadi kalau produk kita bersaing sama orang lain ya kita unggul, itu yang namanya produk mempunyai value ya kayak gitu ya. Jadi kalau masalah harga, misal kalian ini membeli resep dari kursus baking lalu melihat ya Nastar jualnya segini, kalian lagi ada di wilayah mana lalu kalian menjualnya lebih murah, bisa ya. Jadi itu bukan karena patokan bahan baku atau apa, tapi memang patokannya itu bisa disesuaikan harga jual itu ya, karena harga jual itu dikondisikan lagi dengan cara kita melayani customer kayak gitu ya. Cara kita melayani customer, cara kita menghasilkan produk itu sama dengan nilai jualnya. Kalau kita cara melayani customer itu slow respon, produk jualnya itu biasa-biasa standar, apalagi yang cuma viral sesaat ya, itu memang ya harga jualnya kita ya nggak akan naik. Harga jual kita ya cuma akan di bawah, bahkan kita akan mendapatkan cuma hitungan HPP. HPP-nya cuma segini ya, sudah habis segini. Padahal hitungan HPP itu nggak masuk akal ya kalau untuk pengusaha bakery atau pastry hari-hari ini, karena bahan baku naik dan turun itu kebanyakan naik, bukan turun ya. Lalu kalau kita sudah namanya pekerjaan di food and beverage ini, kita tahu ya, ada resiko ketika adonan tidak mengembang, kita akan buang adonan. Ada resiko kalau produk kita nggak laku hari itu, kita akan buang produk kayak gitu ya. Jadi kalau misal kue tar nggak laku hari itu ya kita buang. Jadi kalau kita hitung HPP ya itu kan omong kosong. Kalau kita lagi produksi misal hari ini bakery seperti roti, tapi rotinya itu ternyata hari itu nggak laku, ya kita buang, itu faktanya ya. Jadi kalau kita hitung HPP itu kan nggak masuk akal. Jadi misal tepung kita beli harga 10.000, nanti telur segini lalu HPP-nya berapa ya, itu nggak masuk akal juga, karena kita juga ada tools, ada sistem pelayanan kayak gitu ya. Jadi harga mahal itu relatif. Termasuk juga kalau ada yang komplain dan tanya di DM di kursus baking private ya, Kak, bedanya kursus baking private ini sama resep gratisan apa? Kan sama aja, saya bisa cek di YouTube ya. Kalau mau beli di YouTube silakan ya. Kalau mau dapat gratisan di YouTube ya silakan kalian mulai trial error dan merasakan bahwa ada resep-resep yang memang gagal, yang mereka memang cuma konten, namanya konten kreator. Mereka bukan resep developer, tapi konten kreator. Jadi ketika kita membuat produknya itu standar ya jangan marah kayak gitu ya. Karena di kursus baking private memang menjual yang namanya resep developer. Jadi memang kita menjual resep yang skalanya mall, bukan yang produk yang standar atau bahkan di bawah kualitas, bukan ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong harga produk itu mahal, kita kembali lagi, nggak ada yang diperdebatkan di sini. Jadi tergantung. Bukan berarti ketika kalian memutuskan untuk membeli resep di kursus baking private lalu oh nggak mungkin masuk ini harganya, harga jual di wilayahku segini. Itu bukan itu ya. Jadi misal contoh kayak ada kemarin orang yang dari mana beli resep brownies ya, kita lagi ngomong faktanya ada ya. Dia beli resep brownies, dia setelah mengikuti kelasnya dia kaget loh, ternyata cuma ini gak bahannya. Iya loh, kok harga jualnya kok segini loh, ini saya jual segini bisa. Ya memang bisa karena
Ini melted ya sobat BHR ya. Fudge moistnya ini cheesecake, atasnya cheesecake lembut, bawahnya paduannya pas ya, Blue Monster atau alias kembarannya Red Velvet gitu ya. Alasnya tanggal 31 ini aktif. Seenak itu ya, bikinnya simple, alat sederhana ya sobat BHR ya. Cheesecake-nya pas, nggak intens. Ini enak sekali ya. Nih. Dia tahu bahan bakunya ya, bahan bakunya cuma segini, lalu dia di-compare juga dengan bahan baku yang lebih ekonomis dan memang dicoba diuji rasanya memang juga masih wow gitu ya. Lalu sampai browniesnya itu bisa menembus pasar Saudi Arabia ya. Jadi ada capturean waktu itu dia bilang terima kasih, alhamdulillah dan lain-lain gitu ya. Bener-bener booming ya, karena kan waktu itu yang dia beli memang resep browniesnya kita ada resep yang dari kacang hijau, ada resep dari pokoknya ada yang brownies gandum kayak gitu ya. Jadi memang kalau kita menjual harga tinggi itu sangat mudah kalau kita itu tahu dan kita mengkualifikasikan produk kita memang di atas pasaran. Kalau pasarannya kita cuma di bawah standar gitu ya, kita jangan perang harga ya, kita jangan main harga, kita perang harga, siap-siap perang harga kayak gitu ya. Terus lalu juga ada orang yang kemarin ambil di suatu daerah gitu ya, jadi bukan kota besar, dia ambil 12 varian butter cookies ya. Dia juga kaget loh Kak, ternyata namanya butter cookies, tapi ternyata banyak kok ini ya, kok enak sekali kayak gitu ya. Jadi dia akhirnya dari resep basicnya kita, dia bisa membuat waktu itu red velvet lagi Valentine ya, dan itu benar-benar saya dapat fotonya membludak ya. Jadi ini asli, nanti ada testimoninya, bisa kalian cek kanan dan kiri ya. Dia membludak dan memang banyak sekali, tapi dengan komposisi dia megang di pasaran wilayah itu ya, karena produknya kita dijual mahal bisa memang, karena mahal itu enak. Mahal itu kita bicara kualitas produk, bukan karena HPP, bukan karena hitungan HPP lalu bahan bakunya harus mahal, lalu dia harus mahal, enggak. Bahan yang ekonomis, tapi kita racik dengan kualitas yang di atas rata-rata ya jadi mahal. Jadi kalian ini tergantung, kalau kalian mau bilang, oh produk ini mahal, ya berarti enak harusnya. Jangan bilang produknya mahal lalu ternyata nggak enak ya, itu namanya kalian cuma satu kali aja dibeli, kemudian kalian akan gulung tikar ya, meskipun kalian tokonya di mall kayak gitu ya. Jadi yang waktu itu yang ambil resep di kue kering kita, dia dengan kondisi full margarin ya, full margarin karena memang dia sistemnya reseller ya. Jadi ketika ada partai membeli besar, dia baru membuat dan memang partai itu langsung disuplai ke banyak itu, jadi cepat habis ya, bukan sistem stok. Dia pakai margarin, marginnya sangat besar ya, jadi keuntungannya memang sangat besar, dan dia juga harga jualnya bagi saya kalau di daerah itu mahal kayak gitu ya. Jadi kalau harga, kita bicara harga itu relatif ya, karena kadang ada orang yang kuku, oh aku pakai Ancor loh, makanya aku jualnya jelas produknya mahal loh, pakai Ancor, pakai Wisman, tapi kalian nggak bisa ngeracik, harga kalian juga akan di bawah standar ya, karena kalau produknya kalian cuma pakai Wisman atau pakai Ancor misal ya, tapi nggak enak ya, tetap aja kalian akan hancur harganya, nggak mungkin kalian bisa jual harga mahal. Jadi kayak gitu ya. Kalau lebih intinya baca lagi di caption bawah ya. Oke, kalau mau tanya-tanya silahkan komen. Apapun itu juga jangan lupa follow kursus baking private ya di Instagram ya, karena ulasan bahan-bahan di situ banyak sekali. Oke, see you.